perihnya saya mencari duit, nggak tahu, dihina orang, dicaci orang. Bagi aku ya bodoh amat, itu urusan kamu, urusan saya dengan Tuhan. Halo, Fani. Wah, lagi ngelamun aja. Kenapa ngelamun? Nggak apa-apa. Fani ini berasal dari Palembang. Iya. Berapa orang bersaudara? Aku 6, cuman yang satu bukan saudara kandung, itu bawaan dari bapakku. Oh, 6 ya? Iya, 6. Yang khususnya aku 5 lah. 5 Kamu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Yang pertama laki-laki perempuan? Cewek. Cewek. Yang kedua cowok. Aku. 3 Fani cowok. Yang sebawahku cowok 4 cowok semua. Iya. Oh, berarti 1 cewek ya? Iya. 1 cewek, 4 cowok. 4 cowok. 4 cowok. Ini Fani ini, kita kalau melihat sosok dia seperti ini, dia seperti lelaki tulen. Dia tidak terlihat sebagai seorang waria. Iya. Nah, coba kamu bilang dulu nih, kamu waria atau apa ini? Saya waria. Oh, kamu waria? Saya waria. 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 Tapi ini gagah kita. Kadang gini, dalam sosok tubuh waria ini kadang ada yang paribasnya pada penampilan feminim, ada yang tidak. Tergantung dari lahir sudut pandang manakah keluarganya, yang paribasanya monoton kecilnya perempuan atau tidak. Kalau aku yang tidak. Fani, kamu kan terlahir sebagai laki-laki. Seperti apa masa kecil kamu di kampung? Kalau masa kecilku ya aku sangat-sangat sangat bahagia. Di keluarga aku tidak pernah dikatakan aku bencong, dikatakan seperti ini itu tidak. Cuman emang namanya bapakku di darahnya adalah militer, otomatis mau nggak mau keras didikannya. Gitu. Darah militer maksudnya? Bapakku ABRI. Oh, ABRI. ABRI bapakku. Kalau ibuku masih dinas di salah satu rumah sakit jadi bidan, masih. Ibunya bidan? Bidan. Jadi ini nggak nyangka. Bapaknya ABRI, ibunya bidan. Kemudian pendidikannya sampai apa, Fani? Aku S1 ekonomi. S1. Tinggalnya di sini di Kampung Waria. Aku dari SD, jujur ya, dari SD aku suka kalau temenku yang paribasa nilainya jeblok. Yang sekarang paribasanya notabene lebih dari saya loh. Ada yang jadi dewan, ada yang jadi pengusaha sukses. Iya, masih zamannya gitu kan. Makanya kadang aku berpikir kok berbalik 180 derajat ini. Nah, sampai ke SMP aja masih sering, Van aku bantuin dong gitu kan. Dengan satu syarat, saya jajanin, pulang saya dibonceng ya kan. Saya punya skill yang kamu mau, tapi kamu punya yang uang saya mau gitu. Jadi barter. Sampai sekarang juga masih ketemu, masih kontak sama orang-orang yang pada bahasanya memegang satu peranan penting di kampung. Banyak teman-teman. Dulu SD di Palembang. Iya. Nah, kemudian lanjut SMP juga masih di Palembang. SMK aku juga masih SMK di Palembang. SMK? SMK apa? Aku kejuruan akuntansi, ekonomi. Oh. Gitu. Aku mah dari kecil jujur, aku cuman dididik pulang sekolah, istirahat, beberes rumah, ngasuh adik. Karena bapakku zaman dulu kan belum tentu sehari-hari di rumah, makku juga belum tentu sehari-hari di rumah. Aku ya pegang peranan. Karena kakakku otomatis pulang sore, dan adik-adikku juga masih kecil. Jadi aku yang gantiin posisi emak di rumah. Oh gitu. Nah, mengetahui kepribadian Fani seperti ini, bagaimana perlakuan orang tua sama Fani? Awalnya sih ya, awalnya bapakku sih dulu ya sebelum seperti sekarang ya. Karena dulu
cuman gaji pokok bapakku kecil, meskipun angkatan darat, tapi kan minim. Zaman dulu minim, sangat minim. Makanya aku udah kelas 1 SMK, aku udah mulai berpikir otak, aku harus bisa mencari duit. Bagaimanapun aku nggak mau dibilang orang desa harus seperti orang kampung, enggak. Aku berpikir enggak, beda. Aku anak kampung, tapi aku harus bisa memecahkan satu proses di kampung. Karena keluar dari zona aku. Ya alhamdulillah aku ketemu lah namanya nasib membawaku ke Jakarta. Bapak angkatku yang membiayai aku sampai sekarang kelar pendidikan selama 6 tahun. Akhirnya beliau mati, meninggal di Palembang. Heran aku di situ. Kamu pintar tinggal di mana? Aku tinggal di lingkungan kumuh, Pak. Kumuh di mana? Aku di Cempaka Putih. Akhirnya ketemu, akhirnya aku ajak. Kalau siang kamu kerja apa? Ngamen, Pak. Ngamen. Akhirnya ketemu, dibawalah aku ke rumahnya di daerah Jati Bening. Situ aku ya nggak nyangka ya kalau dia paribasanya sampai peduli sampai segitu, lulus. Berijazah. Nah, ini yang aneh ini satu nih, pertanyaan ini aneh nih. Berijazah. Bapak angkatan darat, Ya. ibu seorang bidan. Ibu seorang bidan. Lulusan S1 ekonomi. Lulusan S1 ekonomi. Akhirnya tinggal di Kampung Waria. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya gini. Dulu aku belum tahu hidup ya. Setelah apa yang aku kejar, pencapaian sampai bertahun-tahun, akhirnya kembali lagi ke diri. Oh iya ya, seperti ini loh kehidupanku. Meskipun aku dibantah, disangkal, cuman kalaupun bisa itu nggak mungkin aku jalani loh. Aku sempat pasrah dengan keluarga sampai titik terakhir itu sangat pahit. Bapak aku harus operasi ginjal, adikku harus nebus mata. Tapi aku semangat hidup. Cuman prinsipku, aku berbekal satu pengalaman hidup yang bisa. Masa iya sih orang itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Lepas operasi semuanya, nah dari situ aku terus down, bener down. Selama 2 tahun aku nganggur. Oke. Nah, kalau untuk hidup enak, sebenarnya kamu ini bisa hidup enak. Sangat. Di rumah enak. juga sangat semua enak. juga sudah terpenuhi sangat ya, enak, terpenuhi. Sangat enak. Tapi kenapa memilih di tempat seperti ini? Kenapa memilih mencari uang dengan mengamen? Sementara kamu kan lulusan S1. Ini kenapa? Sekarang gini, faktor usia. Andai kata pun aku bisa masuk ke instansi pemerintah, tidak mungkin. Usiaku udah tidak muda lagi. Anggaran pemerintah sekarang kan usia 35-40. Itu udah cukup jadi wanita bagi aku. Jadi makanya aku terima kerjaan dari lembaga, meskipun ya tanda kutip cukuplah buat makan hari-hariku. Sebatas makan loh ya, kalau peribahasa untuk kemewahan tidak. Cuman aku berbekal gini, andai kata aku nggak peduli ke teman ataupun ke sesama, bagaimana ke depannya teman-teman aku yang sangat-sangat buta dengan arti kesehatan. Kalau aku cuek bebek ataupun orang egois, ya Allah alangkah teganya aku. Begini aja aku udah dosa loh. Jujur aku udah dosa. Lah apalagi aku terus angkat tangan lepas landas, oh enggak. Untuk mengurus Waria ini apa yang kamu lakukan? Ya, tergabung di mana ini? Ada satu wadah ya. Emang basicnya kita dari lembaga bantuan hukum juga ada. Terus dari dinas kesehatan juga ada. Jadi kerjaku di sini mengkoordinir teman-teman yang paribasanya, oh letak tinggalnya di mana sih, di sana loh yang belum kita ketahui. Apa misalnya gini, untuk dari segi kesehatan, untuk Segi kesehatan Waria, program apa yang sudah dilakukan? Sangat banyak program yang kita kerjakan, sangat banyak. Itu PR dari tahun sebelum kita berdiri di sini sampai kita punya kantor. Itu program dari Dinkes, akhirnya kita bantu pemerintah, akhirnya tercetus sampai sekarang. Layanan gratis, apalagi mempunyai KTP KK, itu gratis. Mau paribasanya ke VCT
IMS, paribasanya yang ke penyakit yang lebih dalam lagi kita akan tangani. Waria yang di sini sudah ber-KTP semua atau bagaimana? Rata-rata sudah. Rata-rata sudah. Rata-rata sudah. Makanya kita lihat mereka yang berapa tahun. Kayak aku nih, paribasnya bukan nggak pulang kampung lantaran kata-katanya nggak punya ongkos. Satu, aku masih menghargai posisi adikku. Terus menghargai juga orang tua aku sendiri. Jadi aku nggak mau. Walaupun aku sebejat apapun, aku harus di luaran. Kalau di rumah aku harus tampil yang benar-benar paribasnya. Ini loh sosok orang yang paribas dikenal waria tapi tidak arogan. Sosok waria ini sebenarnya ini rentan ini terhadap penyakit-penyakit ya, dan sangat rentan. Iya. Apakah ada penyuluhan tetap untuk mereka-mereka? Banyak. Dengan kondisi Fani ini yang seorang waria ya. Dengan seorang waria. Pernah nggak merasa bersalah gitu terhadap keluarga gitu? Kok saya begini? Kok saya ya mungkin ini terkadang nih saya masyarakat beranggapan kok anaknya bikin malu keluarga misalnya, itu perspektif seperti itu. Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Kalau aku kembali lagi ke keluargaku ya, selagi aku paribasnya tidak melakukan perbuatan yang sangat-sangat jauh melanggar norma ya, etika dan norma, aku nggak ambil pusing. Tapi terkecuali kalau ada ucapan dari keluargaku ataupun saudara yang jauh ataupun handetolanku yang nggak bisa menerima aku tinggal balikan fakta. Perihnya saya mencari duit, nggak tahu, dihina orang, dicaci orang, bagi aku ya bodoh amat, itu urusan kamu, urusan saya dengan Tuhan. Ya, ini kalau saya lihat ini Fani ini tidak seperti waria. Ketika Fani bekerja, ini Fani ini dandan atau bagaimana? Kalau lagi aku ngamen ya otomatis dandan. Tapi kalau lagi aku ikut teman-teman rias manten ya aku enggak juga. Biasa juga karena aja, ya? Dituntut ekstra. Nggak mungkin aku harus dandan, enggak ya. Yang penting karyaku seperti apa yang mereka pinta. Oke. Nah, Fani, umur sekarang udah berapa Fani? 75 akhir berarti. 75 itu berarti berapa? 40, 50. Nah, ini umur Fani ini udah hampir 50. Hampir setengah abad. Mau selamanya begini? Kalau aku sih gini loh, semua itu aku pasrahkan sama Tuhan ya. Andai kata suatu titik akhirnya aku menemukan jati diriku, paribasnya ada temu jodoh, ya Allah alam lah ya. Aku juga kadang berpikir flashback ke belakang, tidak mungkin lah aku akan seperti ini terus gitu kan. Cuman aku kembali lagi, kalau aku kembali ke rumah, aku mau kerja apa? Banyak yang memandang sebelah mata. Ya pasti. Di luaran sana ya. Pasti. Melihat sosok waria yang mengamen, dandan, tinggal di tempat-tempat yang tidak sebagaimana mestinya, gitu kan. Tentunya pernah terucap kata-kata yang kurang baik. Gitu itu sangat-sangat. Cuman kalau aku gini, aku beda mungkin ya. Aku mungkin udah bisa membandingkan satu kota dengan kota yang lain ya. Gak semua orang itu pro, gak semua itu orang sinkron. Kalau aku tergantung dia dari sudut mananya gitu loh. Kalau dia aku tanpa bersalah, dia mengatakan, mengejas aku kata-kata yang aneh, ya aku timbal balik. Pernah suatu saat aku masuk pasar, ya karena mungkin dagangannya kurang laku ya. Ya namanya banting aman otomatis identik dengan goyang, teriak gitu kan. Ya aku banting, ya otomatis spontan saya kaget. Ya aku tegur sapa dengan halus, dia nggak terima. Ya udah maunya apa? Aku pegang lehernya, yuk keluar. Andai kata kamu menang dalam segi saya mundur. Tapi kalau saya menang, kamu yang kubabat habis. Ya,
mungkin Fani ingin menyampaikan sesuatu terhadap orang-orang yang di luar sana. Ya. Silakan sampaikan. Kalau menurut aku sih himbauanku cuman, jadi bagi orang-orang yang di sana, banyak orang yang paripurnya kaya raya mengerti akan kehidupan sosok orang-orang yang sangat enggak punya, tapi mereka cukup senyum. Ada yang wawasannya miring, wawasannya kurang, dia selalu mengejek banyak. Waktu tidak bisa diputar ya. Ya, kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Pasti. Tetapi jika ada kesempatan, Fani terlahir kembali sebagai bayi yang suci tanpa noda. Fani ingin terlahir seperti apa? Ya, seperti kodratnya umumnya. Karena seperti ini tidak aku pernah pinta, tidak. Karena aku sangat sadar kalau masalah hidup itu pilihan. Pilihan. Jadi Fani ini sudah memilih hidup seperti ini. Karena aku gini, kenyamanan itu nggak bisa dibeli dengan duit loh. Ya. Jujur, aku di sana tidur enak. Tapi bagi aku nggak bebas gitu loh. Satu berisik dengan lingkungan. Jujur sampai kemarin partai, saya mah impossible dengan politik ya. Politik menang jadi DPRD, saya tetap kok jadi pengamen. Apa urusannya dengan saya? Mau dibeli tas suara saya? Nggak ngaruh, Bu RT. Kalau landasannya money politik, ayo Indonesia jauh loh. Indonesia loh ya, ini bukan luar. Aku tinggal pergi. Cuman mereka tuh, itu banci emang beda daripada yang lain. Ya kalau mereka pada masih tergiur dengan uang 100.000. Jujur kalau saya, program yang bagus, yang baik, tolong jangan dikotori gitu loh. Ya. Apa harapan ke depan? Ya kalau harapanku sih gini loh. Andai kata memang ada pun ya orang-orang yang berhati baik, orang-orang yang jujur dalam perilaku, keadilan sehari-harinya dia bermasyarakat, coba sih menengok ke belakang pada orang-orang yang pada membutuhkan gitu kan. Ya, ini seru sekali perbincangan bersama Fani. Banyak hal yang dia sampaikan menjadikan pembelajaran juga buat kita ke depannya, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang di luaran sana, bagaimana kita bersikap tentunya ya, bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Fani, terima kasih udah sama-sama. Berbagi cerita. Sama-sama. Kita berharap ke depannya di pertemuan-pertemuan berikutnya saya sudah tidak ketemu dengan Fani, tetapi saya bertemu dengan Muji. Amin. Ya. Nah, ini para penonton mengaminkan, ingin ngobrol bersama Muji. Amin. Amin. Oke. Ya, baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Semoga ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beli jajan-jajan. Banyak rezeki sehat. Amin, amin, amin.